Halo, selamat pagi. Kali ini penulis di halaman Facebook Dunia Fiber Optik atau di blog dengan alamat Dunia Fiber Optik Blogspot ingin mencoba berbagi cara membaca file hasil dari pengukuran OTDR yang biasanya dengan ekstensi SOR menggunakan software freeware aja, free, gratis, yang sangat mudah untuk digunakan walau meskipun masih pemula ataupun sudah berpengalaman lah. Program yang kita pakai banyak di nanya Google tahu lah, namanya STV Viewer, STV Source Viewer. Oke, tampilannya seperti ini. Ini STV Access sudah jadi. Nah, tampilan awalnya kayak gini. Simple, simple betul. Kalau masih belum punya softwarenya, boleh kita ngambil di minyak sama Google dulu. Sudah saya siapkan tadi. Nah, ini OTDR Trace Viewer. Ini aslinya dari Rusia ini. Tapi nanti kita bisa pilih bahasa menjadi bahasa Inggris. Cara downloadnya tinggal nyari. Karena saya pakai Windows, jadi kita download yang Windows. Kalau yang Linux ada juga, tinggal milih. Nah, ini ada pilihannya, Inggris untuk Windows 64, ada Spanyol segala macam. Untuk Linux juga ada. Tinggal download, langsung di install. Udah, sementara itu dulu. Kita akan kembali ke programnya. Setelah diinstal, mungkin tampilannya juga sama seperti ini. Ini SOR Trace Viewer sama seperti yang tadi. Cara pemakaiannya cukup mudah. Udah dikasih tahu caranya di sini. Untuk meload OTD address, silakan menu item file open. Tekan tombol open atau tahan dan lepaskan filenya. Oke, sementara kita akan pakai yang file open. Ini ada open di sini, file open. Dan sudah saya siapkan file contoh. Ini aja, file contoh yang berekstensi SOR nih, SOR. Dari sini sudah kelihatan sebetulnya dengan menggunakan program SOR tadi, sudah kelihatan di sini. Ini panjang kabel, panjang total kabel ada 8,4 kilo. Di sini ada inilah semacam insiden lah. Nanti ada insiden di sekitar 6.700 meter. Ini adalah total loss yang ada di ujung kabel A sama ujung kabel B. Nah, totalnya 6 dB, lumayan besar. Oke, kita coba buka dulu. Ini adalah tampilan dari hasil ukur OTDR setelah di lapangan. Nah, tampilannya kayak gini. Kita anggap ini adalah node A ya, di titik A, ini titik A, dan di sini adalah titik B. Oke. Nah, kalau di sini ditulis 1, nomor 1 ini 0 di sini.
di sini. Nah, ini nolnya, duanya itu di sini, tiganya di not terakhir di sini. Secara garis besar sudah kelihatan di sini. Nomor satu, jaraknya dalam meter adalah 0 meter, berarti pas di sini. Oke. Yang di dua ada jatuh, ini jatuh redaman. Ini biasanya waktu penyambungan menggunakan splicer ukurannya jelek, nggak 0,00 atau 0,01, cuman dihajar aja sama operatornya. Ini sudah dikasih tahu di sini sekitar 4086 meter. Ini di sini 4086 meter dengan penambahan loss dB sekitar 4,562. Agak tinggi banget ini, tinggi banget ini. Ya, sampai ditandain tanda ini. Terlihat dari sini, dari sambungan pertama sampai yang ke ujung ini kabelnya lumayan apa ya, mungkin binding atau cara penarikannya nggak bener, jadi ada riak-riak yang nggak mulus lah. Ini bisa, tapi di redaman bagus, nggak terlalu signifikan turunnya, cuman ya nggak enak aja sih dilihat dibanding yang ini kan mulus ini. Ini 4000, ini biasanya kabel baru satu aspal, ini langsung keluar dari aspal ini, dari pabrik ini. 4000 ini biasanya gitu, 4000. Terus jarak dari titik 2 ke titik 3 di sini sudah dilihatkan, totalnya 6000. 6000 sampai sini 6000. Jadi tinggal ngurangi aja. 6700 dikurangi 4000 sekitar 2700 nih, dari sini ke sini. Jadi cara bacanya dari sini ke sini 4000, dari sini ke sini totalnya 6700 sesuai yang di sini. Pada kolom di sebelah kanan ini ada banyak parameter yang bisa kita perhatikan. Nih, contoh fiber length, panjang kabel totalnya 6788. Ini sama dengan yang di sini ya, persis dari ujung ke ujung. Oke. Ring ini biasanya di OTDR ada pilihan ringnya, mulai dari 500 meter sampai dengan 32 km. Tinggal milih aja di situ. Jangan terlalu kepanjangan, jangan terlalu kependekan, karena kalau ringnya terlalu jauh nanti apa, grafiknya pendek kecil gitu aja, tidak kelihatan. Kalau ini kan pas, jadi bisa dianalisa lagi. Oke. Wavelength ini settingan di OTDR juga. Biasanya kalau perangkat aktif menggunakan 1490 sih di sini. Ini mungkin belum disetting, jadi masih default ini biasanya. Default. Panjang panjang ini sama, ini biasanya default. Nah, ini total loss ini biasanya sering kita lihat, sering kita perhatikan. Jadi semisal kita sudah narik ini dari titik A ke titik B, kalau belum ada perangkat kita kan nggak tahu tuh kira-kira redamannya yang sudah ditarik itu berapa sih. Nah, kalau dari OTDR bisa kita udah tahu di sini sekitar 6 dB. Jadi misalnya di sini
Di titik A kita kasih apa power source, misalnya pakai HLS atau media converter. Out dari HLS misalnya atau converter misalnya min 6, bisa dipastikan di ujung sini kurang lebih min 12, kurang lebih bisa 12, berapa 13 atau bahkan 11, karena min 6 tadi yang dari power source tadi ditambah sekitar 6 dB dari sini. Jadi kalau misalnya 6 kilo ketemunya di sini 12, ya otomatis minta di repair yang di sini nih. Bukan otomatis, pasti itu. Di sini number of place dibaca yang di sini. Ujung-ujung biasanya nggak dibaca karena ujung pasti displace, cuman menggunakan adapter. Ini average splash loss, rata-rata loss di splicer. Nah, itu bisa dibaca di ini sama dengan yang di sini karena satu sambungan aja. Maksimal splish loss, maksimal redaman untuk splish sama karena satu titik. Nah, yang lainnya mungkin ini default kayaknya masih ini. Tipe ini adalah tipe kabel yang digunakan, ada single mode, ada multi mode, tergantung permintaan biasanya. Yang lainnya biasanya ini default, bisa dipelajari lebih lanjut lagi kalau yang lain-lain ini. Sementara ini cuman memperlihatkan panjang kabel, total loss, sama loss parsial ini ke sini berapa nih kelihatan dari yang tadi. Kalau yang di bawah, parameter di bawah ini bisa diisi-isi. Nah, ini misalnya ini parameternya, OTDR-nya mereknya apa bisa diisi. Serial number kalau memang anu bisa diisi. Ini job name apa bisa diisi nih. Diisi pas. Nah, ini tanggal, waktu OTDR-nya, ini jamnya, tipenya bisa dirubah-rubah, operatornya bisa diganti nama kita atau perusahaan. Yang lainnya mungkin bisa sama sih, customernya misalnya nama operatornya, nama yang punya kabel kode ini biasanya diisi core keberapa bisa. Fiber tipnya ini bisa jadi diisi merek kabel atau tadi yang single mode atau itu. Oke, saya rasa cukup mudah dipelajari dan dipahami menggunakan ini, cara penggunaan software gratis yang nggak kalah powerful sih. Biasanya kalau membaca OTDR pannya dilihatkan itu aja panjang kabel, di mana titik yang jatuh atau titik joinnya, sama total loss. Udah. Oke, sementara itu dulu penjelasan dari kami, tim dari dunia fiber optik. Kalau ada waktu silakan mampir ke halaman Facebook kami di dunia fiber optik, atau mampir juga baca-baca di blog kami dunia fiber optik blogspot.com. Oke, terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan berguna. Kalau ada perlu pertanyaan lagi, boleh silakan tulis di komentar ada di bawah. Kalau mau hubungi bisa aja, ada kontak person juga di situ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.